Gimana suci lo show 3? Prediksi lo sampai berapa besar? Apa gua? Ini kan di sekarang aja lo udah capek. Dia ya kalau hasilnya masuk final suci, kita datang bawa ini apa namanya? Bendera. Bawa bendera sama ini apa kayak spanduk-spanduk gitu. Iya. Udah Pambo jangan kebut-kebut. Masa supportnya disuruh berhenti? Tapi kan udah sampai final. Gua mending bikin poster WKWK jadi setiap gua pecah begini angkat WKWK begini. Gitu ya. Gitu ya. Tapi buat lo, di Suci lo kan merasa terkenal se-Indonesia nggak? Karena gini, kalau lo terkenal se-Indonesia, lo kenal apa sama Indonesia? Bahasa Indonesia yang pengen lo pelajarin? Bahasa daerah? Daerah. Kayaknya Aceh. Kenapa Aceh? Emang lo pernah denger? Kayak banyak ketepak-ketepuknya kalau bahasa Iya. Padang tuh. Kayak banyak teknik ngeplosnya ya? Banyak kenapa? Kalau lo pengen belajar bahasa apa? Banjar gua. Kenapa? Gue pernah kesana terus ngomongnya juga susah banget. Apa sih yang manggil ke orang tuh? Yud. misi. Diserbaguna, semua bisa berguna. Ada Rizky Ambon, ada Sahat Kaban, ada Yudi Parung. Semuanya bisa berguna hanya di podcast Serbaguna. Itu apa ceritanya opening? Itu ceritanya opening. Kok sepi sih gitu kan? Itu dulu harusnya. Itu dulu. Oh iya deh. Itu dulu. Nggak diundang. Itu yang sekarang. Itu yang sekarang. Kasian Tapi ya? masih jago tuh gitu ya. Masih. Emang itu doang kan? Emang bisanya itu doang. Yang gue paling favorit sih yang ini kereta malam gue daripada yang Kereta malam mana ya? Pernah sekali Jet. jet gitu. gitu favorit gue kereta kejet gitu. Kayaknya di masa prime dia ya, ada masanya tukang penyanyi dangdut tuh bikin lagu mikirin jogetan dia juga. Oh, Ini biar enak. pakai sama dia. Iya. Ini enak ya dijoget saya. Biar viral. Kan kejet dulu yang dipikirin. Liriknya belum ada. Kujen. Enak itu di situ tuh orang pikirin lirik. Lirik mana nanti lah. Orang liriknya pernah sekali aku pergi. Gak ada maknanya tuh di line itu spesifik. Enggak ada maknanya. Gimana suci lo show 3? Kurang untuk poin. Kan tayangnya juga nanti. Ya nggak apa-apa. Normal aja stabil. Stabil. Prediksi lo sampai berapa besar? Apa gua? Ini kan di sekarang aja lo udah capek. udah. Sampai semifinal kayaknya. Sampai semifinal. Kayaknya ya. Dia ya kalau hasilnya masuk final suci, kita datang bawa ini apa namanya? Bendera. Bawa bendera sama ini apa kayak spanduk-spanduk gitu. Iya. Udah Pambo jangan kebut-kebut. Masa supportnya disuruh berhenti? Tapi kan udah sampai final. Gua mending bikin poster WKWK jadi setiap gua pecah begini angkat WKWK begini. Gitu ya. Nah, gua ini apa? Baju. Jadi gua pakai jaket gitu. Banyak ketawa ya. Gak ganggu tau gak sih? Nggak ganggu. Tapi buat lo, di Suci lo kan merasa terkenal se-Indonesia nggak? Sudah. Bagus. Karena gini, kalau lo terkenal se-Indonesia, lo kenal apa sama Indonesia? Saat ini ada yang ngetik, masa terima job FNC nggak sih? Nggak, tapi gini, gue yakin banget deh, lo tuh nggak pernah ada yang ke Indonesia bagian timur dah. Orang timur yang paling lo kenal tuh siapa? Paling yang mau narik motor lo kan, ya? Cuma tahu itu bukan kenal, nggak akrab. Orang timur dikit ya. Gue sih dari komunitas doang sih. Iya komunitas dong gue juga. Orang timur yang Sama lu. Gue bukan orang timur. Orang Panjang kan timur kalau di Kompas. Iya, diranya dari situ. Kita mau ngambil timur mana sih? Dia bilangnya timur doang, bukan ini ya orang timur. Lu punya teman orang timur gak? Komunitas doang paling. Ya komunitas doang ya.
Yakobus, Om Chris. Itu udah 2 ya. Sama anak stand up paling orang timur banyak. Gue dulu ada di kampus. Orang timur. Tapi gue nggak berani nemenin. Kenapa? Karena kayak kayaknya enggak deh. Tuh, rasis nih, Saat Kaban nih. Bukan rasis. Saat Kaban rasis. Kaban 10.000. Iya. Makasih Ayut. 10.000 apa? 2.000 follower. Waduh, iya nih rasis nih. 08. Jangan nomor telepon mah. Nomor telepon mah jangan. Enggak Rasis. kayak gimana ya? Dianya juga kayak mengasingkan diri gitu loh. Karena di Lampung tuh hampir kalau lo keliling sehari-hari ya hampir nggak mungkin. Kayak jarang banget lo nemu orang timur. Jadi dia tuh bener-bener beda gitu. Nah akhirnya sikap dia kayak ngerasa asing gitu loh jadinya. Nah gue nerima. Jadi nggak terbuka gitu, dia Iya. kelihatan menutup diri. Nah gue nerima vibes itu dari dia jadinya. Jadi kayak Akhirnya emang nggak mau deh gitu Iya. diganggu. Tapi lu sempet ngobrol sama dia? nggak sempet ngobrol sih, sempet yang kayak. Siapa namanya, lu inget gak? Namanya aja lu nggak inget. Soalnya beda fakultas. Oh, beda fakultas. Beda fakultas, tapi semua satu kampus tuh pasti tahu dia. Karena dia satu-satunya orang timur. Satu-satunya orang timur. Jarang banget ketemu. Apalagi di kampus Tapi gua. lu pernah ngeliat dia jalan sama orang gitu, ngobrol sama orang? Iya. Sama teman seangkatannya kali. Gua kira pendiam itu sendiri Enggak. itu. Nih, yang bikin aneh itu gini nih. Kampus gue itu kampus swasta. Kampus-kampus yang kalau lo nggak lolos negeri lo ke situ, gitu, dan nggak tes, cuman bayar doang. Nah maksud gue, ngapain dari timur ini jauh-jauh untuk ke kampus yang nggak usah tes, gitu. Maksud gue kan di Jakarta juga ada kampus kayak gitu. Iya tahu yang. Emang dia tinggal di situ mungkin. Nah gue nggak tahu background story-nya. Cuman jadinya aneh aja gitu, di kampus gue ada orang timur gitu. Iya. Kalau di kampus negeri di Lampung mah banyak orang timur. Cuman kalau di kampus gue kayak aneh banget gitu. Ya mungkin dia mau masuk negeri kali, cuman nggak masuk, udah terlanjur di Lampung. Nekat dan kan ada pemberitahuan. Kan kita sekarang udah zaman teknologi. Nggak berkabar lewat mulut. Tapi ini dah, nggak usah orang timur dah. Orang paling jauh kenalan lo dari Indonesia mana? Oh, orang Indonesia paling jauh. Yang kenal banget ya. Iya. Yang kenal Lu banget udah- mah. lu Kenal nyari? banget nih. Paling jauh. Makassar paling. Tapi timur sama Makassar Jawa Timur ya? Ya tetep lah di orang timur. Iya, apa itu paling jauh lah. Paling jauh. Orang timur. Orang luar negeri lu punya temen bule? Bule. Oh ada, cuman tinggal di Indo. Dia cuman. Ya itu mah dipanggil bule doang. Itu mah. Panggilannya doang bule. Gue Tinggal juga di Indo dan banyak. lahir di Indo. Gue juga banyak teman dipanggil bule mah. Perihal rambutnya pirang Iya, baru gua mau juga orang banyak. kampung mah bule dipanggil. Bahkan gue banyak teman dipanggil Mister. Iya. Aloy Mr. Aloy. Yang beneran bule, yang beneran dia tinggal di luar negeri. Iya ini gue lagi nyari. Gua ada tapi sekarang kayaknya udah lost kontak jauh sih. Bule. Literally bule. Bule, karena kan gue dulu sering ini ya, misalnya lagi sama si di room kos, ya main sama TV, bercanda-bercanda, terus follow-followan IG gitu sama Oh, iya? orang. Iya. Cewek cowok. Cewek cowok. Oh iya. Cewek cowok. Di ini tapi dia. Di luar. Oh. Russian. Tapi kalau misalnya orang Indonesia yang masih jadi teman dia tinggal di luar negeri, ada di Jepang. Dia sekarang tinggal di Jepang. Dia sekarang tinggal di Jepang. Sekarang dia tinggal di Jepang. Ngapain? Kerja di Jepang, tinggal di Jepang. Kerja apa? Dia ini apa namanya? Nyari Sasuke. Itu awal-awal. Ini apa hubungan internasional apa sih? HI. Disingkat Kedutaan. Hubungan internasional HI memang. Iya. Dia kuliahnya emang itu. Kuliahnya sama ininya kerjanya di situ akhirnya. Oh, kedutaan Jepang. Nikahnya di sono. Nomor Jepang. Nikahnya orang Indonesia, pacaran dari sini dibawa ke Jepang, ditinggal di sono. Udah punya anak. Kan ada pernah gue video sama orang yang teman gue tuh yang Jepang. Nah, itu dia, ditinggal di Jepang. Oh, sayang banget ya kamu. Sama dua orang total yang tinggal di Jepang sama saya, Bang. Iya, maksud gue udah jauh ke sono. Barista Tokman, barista toko kopi manusia kan tinggal di Jepang sekarang, kerja di Jepang. Oh iya. Ada teman gue juga. Temen gue ada ini omnya kerja di Jepang. Terus
nikah sama orang Jepang, terus dibawa ke sini tinggal di Lampung. Lucu banget ya lihat orang Jepang di Lampung. Kayak orang Lampung ya? betul. Dia orang Lampung. Orang Lampung kan putih-putih ya, putih-putih kayak Cina gitu. Orang Kayak Lampung ini Jepang. orang Lampung murni ya? Iya. Jadi dia udah kelihatan orang kan ngiranya dia Lampung. Mau kemana Nyai? Ucu Nyai. Noni. Temen gua ada, temen seangkatan gua yang mau kerja di Korea. Dia belajar dulu bahasa Korea lama 3 tahun, das. Pas mau tes untuk kerja di Korea nggak lolos. Tapi sengaja dia bisa bahasa Korea. Akhirnya dia kerja di sini juga di Depok. Ada juga gue pernah lihat video orang belajar mau kerja jadi di Jepang. Terus dia belajar bahasa Jepang lama juga bertahun-tahun. Pas kerja di sono isinya orang Indo semua. Bahasa Jepang yang nggak kepake. Bahasa Jepang yang nggak kepake. Banyak banget yang kasus Tapi kayak Jepang gitu. lagi nyerap ini ya tenaga kerja Indonesia banyak banget ya. Per 3 tahun. Hmm. Per 3 tahun ganti ininya. Temen gue Juni ini mau berangkat. Ke Jepang. Bro. Itu mah wisata. Jatuhnya wisata. Itu mah. Ke Jepang dia udah lolos tes. Dia lolos tes. Dan gue akuin kerja kerasnya gila banget sih. Dia dari nol, tapi dia wibu emang. jadi sering- Emang sering ke sono. Pengen ke sono gitu. Emang pengen ke sono. Tinggal di sono. Dia dari nggak tahu bahasa Jepang sama sekali, dikit-dikit lah dari anime. Dalam 2 bulan lancar, Bang. Anjir. Iya. Lancar. Kata gue arigato, keren. Lu ternyata arigato. Arigato doang. Oh. Tapi ngeri banget ya belajar bahasa Jepang dari anime tau? Iya. Iya, soalnya banyak banyak ininya ya? ada hiperbolanya. Kayak misalnya kita mau nanya apa gitu. Kalau di Jepang tuh ada nada-nada anone. Itu kalau di Indo tuh nadanya nada apa? Apanya? Wiwi gitu ya? Enggak. Bukan. Kayak kayak di film mah wajar kali kalau orang manggil Kisana. Iya kan? Nah di real life kan enggak. Oh. Kidaus paling. Kisana. Kayak Tapi gitu. ada loh yang belajar dari anime itu kayak kasir minimarket, lu pernah viral? Iya, pernah Ya. viral. Tapi nggak keceplosan Rasengan aja sih. Rasengan. Aduh, Rasengan. Date bayo. Iya, ada gitu-gitunya nggak ada keceplosan animenya ada. Kayak di Naruto tuh date bayo itu kan gak ada artinya kan ya? Date Bayo nggak ada imbuhan biasa aja. Iya. Kayak ngomong inian, lah, gitu ibaratnya. Gitu. Kayak Terus- an. Terus kayak ini apa namanya? Lu belajar apa bahasa Jepang dari anime nih. Terus misalnya lu senggol sama orang. Yare. Sebenarnya nggak harus sebenarnya. Gitu harusnya. Yare itu kayak Apa ya? ade. Iya, gitu. ade. Kayak gitu ya? Iya. Bahaya kan kalau lu belajar dari anime? Misalnya lu marah di Jepang. Kalau misalnya lu sama di Jepang mah paling kayak woi gitu. Ini mah kalau lu dari anime pasti oi. Gitu, ada Jepang juga, ada anime-animenya. Kalau misalnya temen lo nih apa namanya lagi nganin apa gitu. Aduh, salah. Terus respon lo gini. Baka. Ada gerakan-gerakan gitu nih takutnya. Ngatain baka mah kan artinya bodoh. Iya. Dasar lu baka. Tapi kalau Iya, misalnya kita ada gerakan-gerakan kata ini tuh- mah Baga. Gak perlu. nggak perlu sebenarnya. Jangan dari anime. Jangan Kalau dari mau anime. Langsung aja sih. Iya kan sekarang juga aplikasi banyak kan yang belajar Iya. bahasa internasional kayak gitu. Tapi jujur ya, gue waktu kuliah belajar bahasa susah banget. belajar bahasa apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Iya, gue cuma tahu satu kata. Apa? Kaban artinya tas. Itu juga kayak nama gue. Iya. Tapi karena gue sering nonton anime bahasa Jepang basic mah tahu sih gue kalau orang ngomong. Basic doang tapi. Jajal liut. Misalkan gue dateng, lu sebagai barista, Heeh. gue dateng nih, Assalamualaikum. Lu sapanya apa? Ada dua, ada slang tuh yang kayak bahasa gaul, sus gitu. Kalau bahasa slang, kalau misalnya bahasa benernya, lu datang kayak sorry bang, bahasa Jepang. Gue kira bahasa slangnya itu nih. Aku mau cepat pulang. Sama kayak di resto-resto Jepang aja, ada sama gitu.
Sama-sama kayak di resto-resto Jepang kalau kita datang. Kayak apa namanya? Gue pernah ke lomba di kampus di sini di Jakarta. Terus kayaknya di situ ada Lomba apa dulu? Lomba apa itu? lomba speech. Nah, terus kayaknya di situ ada fakultas atau ada jurusan bahasa Jepang. Terus ada dosennya gitu, kayaknya beneran orang Jepang ngobrol sama orang Indo. Orang Indo. Nah, kawan ngobrolnya tuh muka-mukanya kayak Yudi gini, tapi kayaknya dia dosen Jepang gitu. Jadi ada orang Jepang ngobrol sama Yudi gini. Gue yang kayak nggak pantas. Jangan digituin. Nggak pantas bego. Kalau ngerti mah nggak apa-apa. Ya, kalau ada bahasa yang pengen lu bisa fasih banget, lu pengen bisa fasih bahasa apa? Inggris ya udahlah bahasa internasional gitu. Internasional lah. Selain Pasti, bahasa Inggris pasti bisa gitu. lah lo dikit-dikit kah. Iya, selain bahasa Inggris gitu lu pengen bisa bahasa apa? Rusia. Rusia oke sih. Tapi bisa kita aksen-aksen mah zak. Kita mau di Rusia cuma ada artinya itu. Kita ngatain anjing, kita ngatain bangsat. Berarti orang Rusia kalau ke Indonesia terus ada bapak-bapak mandi. Itu ngobrol. Susah bahasa Rusia tuh. Rusia itu Susah. salah satu bahasa paling susah kalau nggak salah. Bahasa yang paling susah dimengerti, dipelajarin. Gue pengen Jepang sama French kayaknya. Bonjour. Iya, itunya kayak keren gitu, kayak orang kaya. Iya, kayak gitu. Ini apa namanya? Engolo kan kayak ada lagu Prancis. Cuma doang. Nggak perlu. Mbappe gitu-gitu. Kalau Wandi lo bisa bahasa Prancis, ini lo linting nggak? Terus mau kemana-mana mau puas. Mana-mana geger. Sama pakai baju ini belang-belang. Apa pakai topi seniman. Tapi Prancis style oke banget. Oke, style orang Prancis oke. Ininya juga ya. Dan badannya proporsional kan. Mereka kan ini apa kiblat fashion. Kiblat fashion dia. Kiblat fashion. Ada orang keliling-keliling toko distro di sono. Mereka kiblat fashion. Orang-orang yang suka fashion kalau pakai baju ngadep Itali. Ngadep Itali. Ada kiblat ya. Kiblat fashion. Lo kalau emang anaknya fashion banget pakai baju ngadep Itali. Oh, British juga bagus British. British seksi. Kalau enggak ini apa namanya Inggris American Cowboy. Tapi kalau misalkan kita udah bisa bahasa Inggris, ke British lebih gampang nggak? Ada ininya, nadanya doang paling. Iya. Kalau lu udah bisa bahasa Inggris ya mau nggak mau lu belajar ininya juga. Kalau ke British ada apa sih namanya kalau bukan aksen, iya pronunciation-nya beda. Beda pronunciation-nya. Kayak di Inggris Harry Potter. Harry Potter. Asik. Asik. Kalau di British Mas Harry. orang Jawa kali. Si Edi orang Jawa. Si Harry mana namanya? Orang Jawa kali. Iya. Kemolaj gitu kayak Iya. gini-gini kemolaj gitu. What are you doing? Iya, ayo lu. British. Itu goblok. Itu salah. Itu goblok. Itu salah. Apa ya? Kayak what jadi what? Iya, What are you doing? kayak ini yang paling terkenalnya kayak water botol jadi kayak boah. Iya. Boah. Wah. Iya, kayak gitu. Tapi ternyata nggak semua British gitu. Nggak semua British. Beda lagi juga. Iya kan ada Liverpool, ada ini, ada England. Ya, senyum-senyum so pinter, so tahu tuh. Udah goyang-goyang sininya nih, ragu sendiri itu. Ada Manchester. Boleh nyebut sama klub bola doang. Beda-beda. Liverpool katanya paling susah. Soalnya mereka itu masih ada yang kayak ini loh, Yud. Kalau kita kan bahasa Indonesia, tapi ada juga bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan gitu-gitu. Ini Inggris ke British tuh kayak kita ke Malay. Iya.
sama tapi beda gitu. Iya. Ada beberapa juga kata-kata yang beda gitu, tapi artinya Kalau kayak sama. Tangsel gitu, Tangsel kan biasanya Betawi ora tuh. Kayak gitu juga nggak? Itu mah lebih ke bahasanya ya. Iya, kalau ini kayak misalnya di kita kan tak enak itu kan gak enak. Kalau tak nak kan jadi gak mau. Nggak mau. Kalau di Malaysia. Iya. Kayak gitu-gitu. Ini apa, perkosa bumi. Ini apa namanya? Pusing kiri, pusing kanan, itu kan belok. Kalau di sini mah migran ya. Depan pusing kiri, pusing kanan. Kayak gitu-gitu ibaratnya mah. Apa kalau aku nih? Bukan aku nih, gitu-gitu tuh. Tak patut. Tak patut, tak patut. Tak patut tuh kan apa ya? Kayak nggak sopan gitu loh. Iya. Kita bayong ya. Itu mainan bayong mah, orang cengeng itu mah dari Upin Itu Ipin. nama orang. Kalau bahasa Indonesia yang pengen lu pelajarin? Bahasa daerah. Daerah. Indonesia kayaknya Aceh. Kenapa Aceh? Emang lu pernah denger? Pernah si Aldi sering ngomong. Oh iya. Kadang kalau dia ngobrol sama siapa ya suka keceplosan bahasa Aceh gitu. Bahasa Aceh mungkin Kak, dia cepat, dia bikin tak, dia berapa gitu-gitu. Gue Madura lu Bukan baru. itu. Hah? Kayak Madura lu baru. Kayaknya gitu dah. Bukan. Si Rido ada tahu beberapa kata tapi kalau si Aldi lagi ngomong bahasa Gua Aceh, pernah. Aceh tuh kayak asing banget gitu. Kalau Makassar tuh masih oh iya gitu. Iya, Di masih sini ada yang orang Padang. Aldi ngomong tuh bahasa Aceh gitu. Begini amat. Kayak banyak ketepak-ketepuknya kalau bahasa Iya. Padang tuh. Kayak banyak teknik ngeplosnya ya. Banyak ngeplos. Banyak teknik ngeplos gitu, banyak ketepak-ketepuknya. Kayak misalnya kita orang Makassar mesen apa gitu, kita tahu dia lagi mesen, tapi kalau orang Padang lagi ngobrol kayak Aldi kan tadi gue beli sate Padang, dia ngomong bahasa Padang. Orang sate Padangnya nyaut, tapi gue nggak ngerti sama sekali. Cuman beneran yang kedenger cuman ketepuk Sama dah. Iya. Ketepuk dah. Dia jadi bisa bedain mana warung nasi Padang beneran apa bohongan. Iya. Emang yang bohong gimana? Yang depan kosan kita bukan orang Padang kata Aldi. Dia lihat dari mana? Ngomong Dia di langsung dihajar pakai bahasa Padang pas datang. Jadi dihajar dulu sama dia baru ngomong Padang. Nggak bisa ngaku dia. Bukan orang Padang. aja. Jadi gak bisa ngomong. Orang Padang manisnya nggak gini ya. Iya dia tahu gitu pas beli. Depan bukan orang Padang. Dia cuma orang Jawa yang tinggal di Padang. Oh, pernah tinggal di Padang. Pernah tinggal di Padang. Jadi bahasa Padangnya nggak terlalu medok, kelihatan. Yang beneran Padang yang mana? Di Yang kosan beneran kita. yang Padang nggak tahu sih dia beli Padang di situ dong. Oh, sama yang ini yang deket Holland Bakery. Padang deket Holland Bakery. Ada dia pernah beli situ beneran orang Padang yang dagang. Oh, Holland Bakery ini. Yang ke arah kita mau ke Paman. Iya. Iya itu. Itu beneran orang Padang yang dagang. Oh, Emang emang beda ya masakannya? nggak tahu sih, cuman emang lebih enak yang di sono sih. Oh. Ketimbang Padang kita yang dekat kosan tuh yang sebelah kiri juga. Iya. Kalau lo pengen belajar bahasa apa? Banjar gua. Banjarnegara. Banjarmasin. Banjar apa? Banjarmasin. Banjar Iya, Padang. Banjarmasin. Cuman disebutnya bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Kalimantan Apa ya? mana? Iya, Kalimantan. Oh, kenapa? Gue pernah ke sana terus ngomongnya juga susah banget. Apa ya, ada apanya ya? Apa sih yang manggil ke orang tuh? Yud. Misi. Mister. Iya. Bukan yang ada ininya. Oi. Iya, gitu kali. Gue cari dulu ya. Ya lama dong kau cari dulu Lama. mah. Ini kali kata ganti. Iya, kayak kata-kata ganti gitu. Ganti. Itu pakai hati kali ngobrol lah. Ganti gitu. Kenapa bahasa Banjar tapi? Ini kan ada ulun, ikan, ikan, gitu-gitu, Oh, pian. nikam. Bahasanya juga susah, kayak Aceh juga. Oh. Jadi ada ikam, ada pian. Itu sama-sama manggil elu, cuman beda arti. Oh, kayak lu ikam, lu ipian. Gak usah pakai lu lagi anjing. Ikam aja, pian aja. Maksudnya gimana? Pokoknya bahasanya susah itu. Beda makanya. konteks, Iya. beda ini. Iya. Oh. Misalkan kayak lu lebih tua, itu beda tuh manggilnya. Lu lebih muda, beda lagi. Ya kan Sunda juga gitu. Sunda juga gitu. Kurang aing Manesia. manes ya. Iya ya, apa kan? Emang lu kagak ngerti aja. 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 Em
Emang lu yang nggak ngerti aja. Kalau di depan gua orang Banjar, dia juga pasti ngomong pengen bisa bahasa Sunda. Sama aja. Emang lo nggak bisa sopan santun aja? Iya. Lo kan manggil orang tua juga anjing. Anjing. Oh kan di bahasa Sunda juga gitu. Manesia, aing, Iya ya. urang, sareng, Indonesia juga gitu. Saya, Aku. kamu, gue, Gue, lo, diri ini. Anda, kamu, Pribadiku. pribadimu. Iya. Kan ada juga Gue, orang-orang. lo. kamu, lo, anjing. Iya, anjing juga sapaan di kita mah. Kayak kita nyapa lo. Iya, we bangsat gitu. Kan ada yang ini juga orang manggil apa sayanya diganti namanya. Iya. Lo pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ah, tapi Rizky nggak pernah kayak gitu. Oh ya, Rabbi. Jangan begitu. Coba lu ngomong pakai Yudinya, aku coba. Kita aku pakai itu ya, Yudi. pakai itu ya. Kita pakai itu ya, pakai nama yuk. Coba dulu daripada nanti cringe. Coba lu dulu, coba lu bilang Coba, ini. Yudi. Gua tadi kesini kehujanan. Tadi kan Yudi kesini. Tadi Yudi kesini. Kayak ngerampok namanya. Kayak ngerampok, kayak lo habis ngerampok. Kayak lagi cerita rakyat. Iya. Coba lu Han. Apa? Ngomong apa? Apa aja coba misalnya kayak hari ini gua makan apa gitu, misalnya makan sambel. Oh, tadi tuh kan saat makan sambal. Kok bagi namanya kecil? Bagi namanya kecil orang. Gak cocok, Prin. Terus pas saat makan saat nggak suka. Kayak nyeritain orang namanya Sahat ya. Gak sembarangan orang gitu bisa pakai manggil kayak gitu. Coba lo pakai Ambon. Masa bukan Rizky-nya. Sama namanya. Coba. Apa bahasanya misalnya? Ini tadi malam Ambon habis dikecewain gitu. Sama siapa? Sama si Rizky, gua juga. ini tadi malam lo nggak bisa tidur. Tadi malam sih Ambon. Kayak gue ngasih tahu ada orang namanya Ambon nggak bisa tidur. Emang nama kita nama nggak cocok. Perempuan enak kalau Enggak, perempuan. kalau ngobrol sama orang tua mah bisa. Enggak, gue nggak pernah pakai ini. Ada beberapa anak yang kayak begitu, bukan gue tapi dia. Lu juga digembung dah kalau mau. Lo sama orang tua Ogut ya? Gaul. Mi, Ogut mau pergi ya Mi? Panggilnya Mi. Bre, kita manggil Bre. Gue dulu di komunitas ada namanya Hawasi. Hawasi. Hawasi, kalau ngomong pakai Hawasi. Maaf Bang Sahat, Hawasi mau lewat. Emang lu kalau pengen bisa bahasa, lu pengen bisa bahasa apa? Gue bisa bahasa Sunda. Kenapa? emang? Lancar dan ini. Kalau merepet kayaknya seru gitu. Kalau merepet. Iya, kalau lagi nyerotos gitu kayaknya enak gitu kedengerannya. Kayak lagu. Nah, ya mana emang ini gitu kayak ada lantunannya gitu loh. Iya, emang Sunda tuh paling enak dipakai aksennya aksen Korea. Ah, kenapa gitu? Iya, Korea tuh kayak misalnya ngomong orang areka ditu, gua mau ke sono Gitu, kayak orang areka ditu. Terus kayak kalau pakai bahasa Korea tuh kayak aksennya jadinya kayak orang areka ditu. Jadi ada Koreanya gitu, enak. Weh. Weh. Setia. Shiba. Shiba. Cerai kan cicing. Ada orang pernah bikin Congkicu. Apa? Kadia lah. Beri bader. Orang Korea itu kayak bener tapi gue nggak ngerti. Iya. Ini daerah mana sih nih? Oh, kalau Jepang ada logat Kansai. Enak tuh logat Kansai, ngedayu gitu loh. Kayak ada nggak deh ini nih? Contohnya tuh kayak misalnya kalau dia tuh oh ya kayak na gitu. Kalau Jepangnya ada ngedayu gitu, ada nadanya. Oh. Beda sama Jepang biasa yang kayak ngobrol doang.
Kayak Sunda gitu, kayak Jepang tuh Kansai kayak Sundanya. Ini dah kita ini ngajarin bahasa kita masing-masing. Masuk tema gua apa biar ini? Oh iya ya. Iya, biar gampang nanti gua di show berikutnya ini. Tanah air ya. Nah, kan ini mempelajari bahasa kan udah termasuk dari tanah air. Oh Iya. benar. Coba bikin beat. Kayak langsung gitu kayak les. Najis. Terus diuploadnya sebelum suci. Respect MKI. Respect. Pas banget sebelum suci. Kata Radit, Ambon, gue udah nonton di MK. Lu kurang 2 bit dah. Delivery lu salah tuh. Yudi kemarin ngomong gitu. Tinggal gue tayangin aja video MKI ya. Kayaknya saat ngomongnya nggak gitu deh, kata Nirina, saat yang bau. Saat yang bau, inget dia saat bau, inget Kurang ajar. ya. Ya gimana? Apa tanah air? Bahasa apa tanah air? Ya bahasa juga tanah air, bahasa. Nggak ini aja lo ada ini nggak apa namanya kayak misalnya ini kayaknya kalau kebiasaan ini hilang negara kita maju nih gitu kayaknya. Kebiasaan ini hilang negara Ya kayak kita. kalau kebiasaan orang Indonesia ini nih kayaknya kita udah tahu kalau negara kita maju kayak misalnya ada di Jepang tuh ngantri tuh mereka pengen tuh ngantri. Di kita mah kan kalau ada antrian satu kita inisiatif bukan antrian yang kedua kali ya gitu bikin 2 baris kali ya biar gue paling depan. Bangsat tuh begitu tuh. Kayak ini nih sebel banget gue juga nih kalau lagi di SPBU. Udah ngantri panjang-panjang. Dari tengah gua udah lama nunggu sampai depan das. Tiba-tiba tuh orang SPBU-nya, "Yuk ngantri sini kata." Udah deket jadi kita pas orang pada kesel kita kayak apa gua ngikut aja ya. Ayo nih stasiun ini kosong kayak kasir Indomaret. Sebel banget gua tuh. Di parkiran juga sering gitu tuh kadang tuh. Apa parkiran? Iya kan ada dua loket biasanya. 2 jalur. Giliran udah mau deket yang satu makan siang. Maksudnya mikir situasi ya. Iya. Ini antrian lagi panjang-panjangnya. Terus paling ini apa namanya? Ngantri. Kita ngeliat nih kayak misalkan kalau di pom bensin lu sering naker nggak? Tuh motor gede tuh. Ya gue sering. Iya kan? Karena sesama motor gue juga bensinnya ribet. Iya. Panjang lama. Terus kayak depan gue, wah motor bebek gitu kan. Inilah kata gue pilih antrian yang joknya nggak bisa dibuka. repot sendiri. Itu pasti motor minjem. Itu pasti motor minjem. Dengan tekniknya. Gak tau tekniknya. Nyebelin banget itu. Gue juga pernah kayak gitu, ada motor Scorpio tangkinya gede ya. Si Scorpio ngisi ceban, yang beat ngisi full. Ngisi pula sama bojringan. Sama minta nota. Masalah motor metik kalau ngisi kan lama, abangnya kan ngencut kayak curut. Iya. Lama di situnya doang. Babi. Ya kayak gitu-gitu tuh kadang tuh manusia nih. Ngantri begituan. Tapi ini juga kadang orang pom bensin mah apa? Ngisi full tank. Kan ngisi full tank tuh kan kita tahu ya, ini bensin itu tembakan itu ada beberapa cairan sisa gitu pas sudah selesai dipencet gitu. Nah, berarti kan sebelum si cairan ini keluar di dunia ini sebelum dia ngelihat dunia ini, itu udah dipencetin gitu. Ini kadang udah mau mepet nih, dia masih neken gini, Tab. Udah, Bang. Kan ngepasin ini. Gua beli 20 dipasin gocap, Bang. Lebih dari tangki lu itu kayaknya. Dari 20 lebih gocap. Enggak. Ini kan kalau gue ngisi apa Bang, misalnya gue ngisi full. Misalnya udah kan diceret gitu, kata gue udah 120 kan 119 ya. Gue pikir mah udah tek 121. Tembakan terakhir ini. Jadi pencetan terakhir. Jadi ada buntut lagi aja. Atau yang mau jadi buntut mulu. Ini udah 119.000 sekian. Terus kita dikit lagi. Gitu udah ya. Sakit hati gue sakit. Udah. Sakit hati gue sakit. Tuh ini sih tukang SPBU yang sibuk rapihin duit, Mbak. Gue udah makan presisi.
Heran buka udah pakai isi. Aduh gue ngapain sih? Maksud gua kalau ada penyakit mah jangan di pom bensin ya. Kalau ada punya kebiasaan apa-apa kudu rapi mah jangan di pom bensin. Masa gua lagi Edban ngasih cash gocapan, kembalian 20 udah banyak di dia tet. Yang dicari yang paling jelek atau itu yang bagus masih banyak gitu. Brengsek buat orang SPBU nih kata gua. Gue pernah ke SPBU ngisi 10.000 doang, tapi duit gue cepet. Gue ngeliat pas gue datang tuh dia lagi nyusun tuh bawa nyusun duit dan rapi banget. Jadi uang gue capan, baru uang 5 ribuan, uang 10 ribuan, baru uang 2 ribuan. Gue ngisi udah susun yang rapihin nih kembalian sisa gue capan. Dia nyusun tuh gak ada artinya. Sisa gue capan. Dia baru ganti SIM. Dia baru ganti SIM. Gitu. Kalau ngisi malam kadang kan yang jaga cuma dikit ya. Terus gua lagi ngantri udah bagian gua nih ditinggal ngisi truk banget. Sakit banget hati gua. Mana lama banget lagi astagfirullahaladzim. Terus ini loh, misalnya ada loh beberapa pom bensin yang nggak ada premium, nggak ditulis. Oh iya. Ya ada Pertalite. Nggak ada Pertalite, nggak ditulis iya. gitu. Tapi abangnya di situ. Ya jadi kita kayak kosong. Gitu. Kita kayak yang satunya lagi tuh kosong ngomong. Kalau di pom bensin ini nggak ada sama sekali ngomong. Jangan pada nangkring di situ baik. Oh ini ngisi nih motor gua kan harus Pertamax. Kadang ada plang tuh Pertalite sebelah sini, Pertamax Pertalite sebelah sini kan ada yang Pertamax Pertalite. Orang pada ngantri Pertalite gitu. Gua kesini nih, sendiri motor gua doang ngisi di situ. Pertalite sebelah sini, Pertamax. Gua menang di situ gua menang. Tapi di ini situ gua menang. lo pernah ngalamin nggak? Ini lagi ngantri nih, satu barisan doang. Tiba-tiba ada orang ngantri di sini. Terus setiap kali ini maju, lu liatin. Terus dia kayak nggak bisa masuk. Kenapa sih ada orang kayak gitu ya? Iya suka mau nyelak-nyelak aja, nanti bikin antrian-antrian baru. Maksud gua apa nggak malu gitu? Ini kan antrian begini. Dia di sini loh. Tapi lu pernah salah feeling nggak? Kan ada 2 antriannya. Misalkan ada 2 antrian Pertalite gitu. Yang ini kayaknya lebih cepet. Iya. Pede. Das di dulu udah nyampe. Lu pernah gitu? Pernah tuh beberapa kali tuh begitu tuh sebel banget. Cuman kalau lagi menang, udah Menang, kalau lagi menang mah menang enak. Kalau lagi menang mah enak. Ada yang ini apa namanya? Dua baris ini kelihatan panjang banget, ini kelihatan pendek. Gue pilih ini, ternyata ini sambungan ini. lu pernah ngisi di luar selain ini nggak Pertamina nggak? Kalau lu dari ngisi Pertamina kan kalau misalnya kalau motor Beat gitu-gitu kan ntar di bulatan tangkinya dilapin. Kadang gue pernah ditanya gitu sama orang di situ, tangkinya mau dilap gak mas? Kalian lap. Dia bukan ibu tangki, gue taibur. Tangki gue kayak ada tuh bercinta. Gue pertama kali. Orang kalau ngelap tuh cuma gini, dia sampai begini. Sampai dikerok-kerok. Ini emang desainnya ya bang? Susah benerin. Ini mau corak bawaan. Tadi buru-buru tangki gua. Gue pertama kali ngisi di selain Pertamina di Pipo gue ngisi. Oh Pipo. Gue ngisi itu. Gue nggak tahu nama-nama gue pakai Pertamina. Juga pernah pakai Pertalite yang ini yang 95. Oh iya, Nyebutin kompetitor. Tapi dia juga ngerti. Oh gue pernah ini Pertamina tuh dulu kalau misalnya lu mau bayar pakai QRIS itu minimal Pego. Beda sama di Pipo sama di BP. Di BP mah lu ngisi gocap bisa. Terus gue mau ngisi motor gue naik Beat. Bang bisa QRIS gak bisa minimal Pego. Lu lihat motor gue bangsat. Apapun kali Pego.
Lebih anjing kalau gue ngisi pego. Lebih bangsat itu motor gua. Beat 50 waduh. Bukan nggak punya pego. Lu lihat apa motornya? Iya. Lu lihat ini motor apa? Iya. Beat makan penuhnya 22.000. Gua isi pego mah lu berobek. Kalau di pego kan take away. Iya. Nggak bisa dine in itu. Bang bisa kira gak? Bisa tapi minimal pego. Lu lihat motor gua setan kata gua. Motor gua Beat. Ampun dia orang Pertamina tuh. Makanya Pertamina sering disindir sama orang-orang, sama kompetitor aja bisa curious kok gini-gini. Pertamina ada minimalnya, makanya sekarang Pertamina udah bisa. Ya, Mau ngisi berapapun juga, dulu minimal pego udah minimal buat mobil. sama ini dah. Nggak cuma Pertamina sih, tapi Pertamina kan yang antrinya panjang banget. Kalau Iya. kayak Vivo BP gitu. Maksud gua kalau antrian bisa sepanjang itu, atap-atapnya itu bikin sampai jauh. Panas, panas banget. Kadang iri sama yang udah sampai dalam. Kadang tujuan kita cuma yang penting kena atapnya itu ya. Iya, gua nggak peduli masih lama, yang penting sampai dalam dulu. Panas. Oh, gue paling males kalau ngisi Pertamina yang ngelayanin gue orang inian, orang baru yang pakai baju putih. Orang baru. Cuma nyusun duitnya dia agak panik. Males banget gue. Nah, kalau duitnya jelek banget. Males gue kalau dilayanin sama dia mah. Karena kan namanya senior tuh. Cepet Iya. tuh senior. Lo kalau ngisi di pom bensin, ngisi ceban ngomongnya kecil nggak? Gue pernah ada kejadian si Medi temen gue mau ke rumah gua sama teman gue namanya Yoga bawa mobil. Kata si Yoga, ayo kita ke rumah Ambon yuk, kita bawa mobil. Kata dia, ayo pergilah ke rumah gua. Terus dianya mau pulang mau ngisi bensin kagak bisa. Terus dia ngisi bensin mobil ceban. Bisa ngisi bensin mobil ceban. Soalnya pas dia cerita, pas dia bilang ke mbaknya, bang isi bensin berapa? 10.000. Berapa? 10.000. Sampai 2 kali ditanyain. Itu mungkin di AC juga udah habis. Kata gue ngisi 10.000, kata ngisi 10.000 mobil. Tapi nggak cuma di pom bensin tuh orang ngantri asal-asalan. Di bioskop pernah nggak? Di bioskop? Di bioskop Ngantri asal-asalan. ngantri asal-asalan. Gimana ngantri Lu kan tahu di bioskop itu ada jalur. Iya. Begini. Tuh kan Iya. ada pita-pitanya. Ada pita-pitanya. Ada lo orang lompat. Buang waktu, ngapain sih? Terus ada orang datang dari sini. Kadang-kadang. Oh, dari depan langsung ya? Iya, datang daripada bibi biasanya tuh. Iya. Ada horor. Kayak jajan. Kayak di renceng ya? Jump scare kayak dijual renceng gitu. Ada Ngantri horor. dulu. Ada horor. Ngantri dulu. Kadang juga kalau ditanya sama mbak bioskop, saya mau nonton ini sekalian makan minumnya, pengen jawab enggak tuh pelan itu. Nonton aja. Terus filmnya lama lo 2 jam, biar gua kausan gak apa-apa. Nyebelin banget ya ke bioskop juga. Sama kan kadang gua kalau nonton bioskop tuh pengennya kan ini ya, apa namanya, di pojokan gitu. Biar sendiri aja gitu. Kalau walaupun sama pacar gitu. Tapi kayak pilih yang mana? Malu kayak. Kan ada aplikasi kayak gua. Apa? Kalau mesen pojok-pojok, lewat aplikasi biar nggak malu. Nah, biar gue nggak suka sih pojok, gue selalu pengen tengah biar center mata gue gini. Tapi gua Tengah terus antara B sama C, berarti udah mana tengah-tangga. bawah dong lu. BC mah atas. Di atas? Iya. Kalau di tengah gini nih leher gue pengennya lurus gini kalau nonton. Saya selalu ngambil tengah, selalu ngambil atas. Lo kalau nonton di ini ya, di Lovebox ya? Tahu lo yang paling atas, yang ada ininya, yang ada tudungnya. Pertama kali nonton gue ngambil paling depan. Gue pikir makin paling depan makin mantep. Begini gue. Karena gue pikir nonton bioskop makin paling depan dapetnya makin mantep. Kata gue, wah dia ngambil kursi depan, orang pada norak kali kata gue. Terus gue paling depan begini nih kata gue, buset. Gede banget ini BCL kata gue. Gue nonton ini ya, apa namanya, Habibie dan Ainun. Kata gue buset gede banget ini Habibie dan Ainun. Orang-orang kelihatannya pada begini semua ya? Gede di bawah, kecil di Iya, atas. jadi kalau misalnya kita paling depan, percakapan 2 orang, gue ngeliat Reza, gue ngeliat BCL. Kalau dari atas malah kita kelihatan dua-duanya. Iya, kita Kalau gini paling aja. depan kita tektok gitu kan, ada orang ngobrol. Nah, jangan najis banget nonton bioskop paling depan tuh. Kalau paling depan tuh kalau misalnya kalau di atas tuh ada masuk gitu tak gitu. Kalau paling depan tuh siapa tuh? Siapa tuh? Tiba-tiba masuk. Itu siapa tuh, woy?
Oh, ada jam scare mati sendiri. Gak enak nonton paling depan itu, enak kan paling di atas. Tapi gue senangnya di bioskop tuh ketika ngelihat orang nunggu masuk teater nggak masalah gitu ngemper-ngemper gitu. Kayak kita banget ya gitu. Kayak kita tuh dia pada tanah datar bisa diemperin. Kita tuh itu kita bro. Trotoar, taman. Tapi di bioskop mah bagus, enak, karpet anjir mau ngemper juga. Iya. Itu mah tinggal perihal ada yang malain apa enggak. Iya tapi kayak bukan tempat. Gua kalau bawa bantal mau boleh mah, gua bawa bantal hat. Tidur situ mah. Mending di rumah aja nggak sih? Iya, kata gue Karpetnya bagus anjir. Lebih bagus dari kasur lu. Iya. Terus itu wangi bioskop juga khas banget ya, enak ya. Let's go. wangi popcorn. Makanya ada parfum bioskop gitu. Ini wanginya kayak berasa lu di bioskop gitu dijual, Iya. wangi-wangi kayak gitu. Popcorn lu sukanya yang mana? Yang karamel. Karamel. Yang karamel terbaik. gue mix. Ini kan gue pernah, lu kalau ini saran tips ya buat orang-orang. Lu kalau mau dapet minuman, mau dapet popcornnya banyak, nonton di jam terakhir. Misalnya lu beli popcorn, misalnya kita asumsiin ini popcorn full nih. Kalau lu beli full popcorn di jam biasa, paling segini. Nah tapi kalau misalnya lu beli di jam terakhir tuh ngebludak. Oh. Sampai itu sama kayak minumannya juga diisinya full banget gitu. Karena Karena nggak bisa- nutup, nggak karena kan bisa harus dibesokin. dibuang, harus waste. Oh. Popcornnya nggak mungkin dijual lagi besoknya. Enak lo kalau nonton jam terakhir banyak banget ngebludak. Oh, kalau lebih banyak lagi yang ininya, sisanya Maksudnya? bisa dikasih semua nggak? Enggak, mereka juga proporsional. Dipenuhin aja. Dipenuhin banget, beneran dipenuhin banget. Enak kalau nonton jam Popcorn, terakhir. Mbak. Bawa aja. Bawa aja. Apa mesin adukan otomatis ya begitu. Ntar balikin ya. Tapi enak ini apa namanya? Oh, ini ada beberapa bioskop yang lu bisa mesen ini, mie. Bisa mesen Indomie. Kok bisa? Ada, jadi bioskop tuh ada X sama apa gitu. Jadi lu bisa mesen makanan-makanan warkop. Tapi nggak boleh dibawa ke dalam kan? Makan di dalam, bangsat gak? Gue Bau pernah nemu. dong. Oh, semua orang pengen madang jadi. Maksudnya sekali gue. Kata gue, ih, kok lu bisa mesen Indomie? Iya, ada beberapa bioskop yang ada X ini terus bareng siapa gitu. Lu bisa mesen makanan warkop di dalam. Jadi Indomie kuah, Indomie goreng gitu. Enak banget ya. Buset, yang namanya mie nih di dalam nih mie kuah. Lu tarik begini kan asapnya kemana-mana begini gua kan. Begini nih, ngitarin ruangan semua. Pas bunyi lagi, haw nih. Iya. Indomie enak nih. Sumpah bisa mesen Indomie. Beberapa bioskop ada kok. Kayak teras kota bisa deh. Bioskop teras kota. Iya, kayaknya ya. Ada kayaknya sih walaupun udah lama nggak ke sono. Tapi gue udah lama nih nggak nonton nih. Film terakhir lu yang lu tonton apa? Tarzan. Star Anaconda. Bioskop apa terakhir film yang lu tonton? Gua kayaknya ini Tunggu Aku Suksesnya kalau misalnya nanti ya. Apa sih judulnya? Aku sukses nanti. Tunggu Aku Sukses Nanti. Oh, film yang pengen banget gue tonton sekarang ini apa filmnya ini? Joko Anwar. Iya si Aming, ya itu. Iya, gua ntar mau nonton. Ghost in the Shell. Extravaganza kok. Iya, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Oh, hari ini ya? Hari ini. Oh, hari ini. 16 ya? Iya hari Iya, ini. 16. Hari ini. Tadi gue mau beli presale tadinya. Jangan kepala gue penuh banget ya. Nanti dah kayaknya nonton. Refreshing, nggak ya, apa-apa. refreshing. Itu kan untuk pertama kalinya dia balik ke core-nya tuh. Apanya? Siapa? Om Joko. Dari awal juga udah balik ke ada dia-dianya banget. Bukan, maksudku balik ke core horor. Mau balik ke core horror. Oh. Emang sebelumnya film apa deh? Sebelumnya Maling Kundang. Sebelumnya yang ketimpa sama agak lain apa tuh? Maling Kundang. Maling Kundang, Maling Kundang sama pengepungan ini duri-duri. Iya. Bukit Duri. Tapi kan itu emang Joko Anwar banget. Pengepungan Bukit Duri mah Joko Anwar. Iya, banget. kalau kita yang kenal Joko Anwar emang kerasa itu Joko Kenal Anwar. kamu Bang. Joko Anwar. Coba panggil telepon si Anwar si Joko itu. Coba mana? Halo, aku bohong. Dia jujur. Iya. Kayak modus anomali pengepungan Bukit Duri itu Joko Anwar banget. Joko Anwar banget, tapi kan dia tuh Justru ngebudak tuh. horornya gue nggak suka Joko Anwar. Kenapa? Gak tau, jelek aja. Kayaknya dari semua horor gue sukanya horor Joko Anwar dah. Gue nggak suka semua horor Indonesia, gue nggak suka sih. Oh iya. Kenapa? Gak tahu. Karena referensinya gue nontonnya luar mulu kali ya. Masa lu nggak suka Suster Keramas? Gak nonton gue. Iya, udah nggak tahu ada Gue scene nggak nonton. mantep. Gue nggak nonton horor Indonesia. Oh ya udah horor luar deh yang menurut lo oke. Horor thriller ya. Ya, Saw, seri Saw sampai 7. sama thriller lah. Iya, Bukan horor, yang hantu. Hantu. Yang ada demitnya. Oh ini yang hantu anjing ada di ujung kepala gue nih, yang semua POV dari CCTV.
Oh, Paranormal Activity. Paranormal Activity. Nah, kita kan ada itu, liburan. Apa tuh? Keramat. Jauh ya. Yang ngeri kalau pertama sama judul aslinya jauh bener ya. Paranormal Activity. Bukan ada yang di Indo ada Iya, Keramat, Poppy. Oh iya, Si Poppy. iya, iya. Siapa sih namanya? Sama yang terakhir gue tonton tuh ada di Netflix, di kayak di rumah gitu. Aduh lupa lagi gue. Apa Anak sih? kecil lari. Insidious. Bukan Insidious. Jumbo. Bukan terus anak-anak ini ternyata hilang, ada beberapa anak tuh pada hilang. Aduh lupa gue. Tahu. Judulnya gue baru nonton tuh horor. Stranger Things. Bukan Stranger Things, bukan series Stranger itu, Things. Ini Ada, film. lupa gua. Jadi Baru. tahun lalu. Jadi trailer itu cuma anak kecil lari-larian gitu. Lari-larian di tengah jalan rame-rame. Gitu tuh. Oh. Lupa gua. Apa ya, Hari Buruh? Film horor lagi. Gak suka gua horor Indonesia. Sayang banget. Gua nyoba nonton ini terakhir. Siksa Kubur ya? Siksa Kubur bagus. Enggak ya, Dilo ya? Oke deh. Siksa Kubur tuh ada yang breakthrough menurut gua. Jarang ada film horor Indonesia yang nakut-nakutinnya itu tidak pakai jump scare. Ya, Lu ingin nggak scene itu? Scene kamar mayat. ya tahu. Itu nggak ada jump scare-nya sama sekali, tapi lu bisa ngerasain tense-nya gitu. Yang gerejanya lagi ini, tiba-tiba mayatnya bangun. Gini terus. Terus kita kayak ke belakang gitu. Iya. Seru tuh. Jokan favorit gue Modus Anomali guys sejauh ini. Gue belum nonton yang ini ya. Tapi Modus Anomali gue suka banget. Nonton dah ya? Gue nonton nanti. Hari ini udah mesen. Udah. Sama siapa sendiri? Cewek gue. Ih, gue nonton film gitu sama cewek sih. Cewek gue yang suka. Oh iya ya. Cewek lu yang suka, cewek lu suka. Baca sama gue nanti kayak. Takut. Udah nggak apa-apa. Kebaca sama gue. Kebaca pergerakan lu. Orang serem begitu. Tapi kalau kayak gitu lu pesannya samping-sampingan, jangan lu di A, dia di B. Samping. Kayak negor itu mah nggak apa-apa. Jujur nggak lo? Jujur nggak? Mana gua takut. Makin lama. Marah ini orang Gongguan, sumpah dah maaf ya. Buat Gongguan nih marah tau dia. Orang Gongguan nih. Ini buat lo juga. Yeay. Tapi yang ada tinggal di ayam doang, yang di backcheck bawa-bawa bulu. Lu bawa nonton bawa-bawa bulu. Ya tapi gue pasti nonton film ini nanti sih. Gue rata-rata kalau nonton film yang bagus, maksudnya lagi beredar-beredar kenceng-kencengnya gitu, promonya pasti seminggu Kalau atau gue 2 ikut lo marah minggu. nggak? Biar sepi. Kalau gue sama celo dong? Gue pakai tiket lu, gue nggak ada duit. Jadi welcome kok. Gue maaf ya, Monde. Ada yang enggak nih Monde. Wah, cireng. Udah mulai nggak ada manis-manisnya ya? Udah mulai gurih. Udah mulai gurih semua nih. Asoy. Bawahnya apa? Gue kira masih ada lagi. Kosong. Closing. Lu berdua. Lu kan telat tadi syuting nih. Sono closing bilang. Jadi kesimpulan Pemirsa. Temanya Indonesia, temanya tanah air. Enggak, tadi ada tanah air. ini Ini temanya pom bensin. Tanah air kita memang Tanah air. bukan negara yang bisa kita klaim sebagai negara yang sempurna. Masih ada banyak yang harus kita benahi, masih ada banyak permasalahan yang perlu kita jadikan acuan untuk memajukan bangsa ini. Tapi apakah bangsa ini tidak layak untuk ditinggali? Bangsa ini tetaplah bangsa kita. Bangsa yang membesarkan kita semua. Ini obat bukan sembarang obat. Naik tensinya. Obat ini bisa ngilangin kadar kurang kulit, Bu. Ini dioles saja, Bu, dioles sekali. Ini langsung hilang ya, Bu ya. Ini bisa langsung saya coba nih, Bu ya. Tuh, panas, Bu. Sampai jumpa nanti. Asik.